Everybody, do you ever discuss? I'm sure you must be familiar with discussion and often do it. We often discuss to find a solution of a problem faced. In the discussion, of course, there are pros and cons because the discussion is actually to get consensus or agreement from others. We do discussion not only in the world of education, but we also often discuss for small things like asking for opinions. Well, one of the text types which students should learn in high school is the example of discussion text brings the same discourse as when we discuss something. Teks berisi isu yang dapat diperdebatkan disebut dengan discussion text. Tujuannya untuk menyediakan informasi secara jelas dengan dua pandangan. Apa saja dua pandangan tersebut? Ya, pro dan kontra. Jadi kalau ada suatu permasalahan, tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus dibahas secara menyeluruh dulu, lalu tarik kesimpulannya dari kedua pernyataan tersebut. Language feature of discussion text. Dalam penulisannya, discussion text menggunakan beberapa jenis struktur kebahasaan. Ada simple present, modals, seperti will, may, should, thinking verb, seperti believe, feel, serta keterangan tentang perbedaan, persamaan, atau penyambung kalimat seperti however, similarly, moreover, on the other hand, on the contrary, nevertheless, in addition. General structure of discussion text. Issue. Stating the issue which is to discuss. Pada bagian ini, kamu mengenalkan persoalan atau isu yang akan dibahas nantinya. Kalian perkenalkan, kalian tulis. Discussion text membahas sesuatu yang lebih umum. Misalnya, apakah PR itu penting untuk memantau proses belajar? Bahkan persoalan isu dulu kan, apa itu? Apakah PR itu penting untuk membantu proses belajar? Argument pro. Presenting the point in supporting the presented issue. Kemudian sebutkan sisi positifnya, hadirkan dulu pendapat yang pro nih atau setuju terhadap suatu isu tersebut. Misalnya PR itu penting. Ada yang mengatakan seperti itu, ada pendapat yang seperti itu. Lalu argument cons. Contrasting points. Setelah itu presenting other points which disagree to the supporting point. Setelah itu masuk ke pendapat yang kontra atau sisi negatifnya. Disinilah kamu menggunakan kata keterangan perbedaan tadi. Ya, tadi adalah however, on the contrary, etc. Conclusion or recommendation. Stating the writer recommendation of the discourse. Pada bagian ini, bagian terakhir diisi dengan pendapat penulis terhadap kedua sisi tadi. Selain kesimpulan, kamu bisa tambahkan saran untuk pembaca, tergantung dengan topik yang telah dibahas. Mari kita lihat. Example of discussion text. Smartphone for children. Jadi ingat ya, tadi ada yang pertama adalah ada isu, argument pro, cons, and conclusion. Issue. Do children need their own smartphone? Apakah anak-anak butuh memiliki smartphone sendiri-sendiri? Itu isunya. Lalu hadirkan argument pro. Sebutkan sisi positifnya dulu ya, hadirkan dulu pendapat yang pro. Most parents believe that children can learn how to use the internet to seek knowledge, especially by using smartphone. Pendapat setuju, hampir banyak orang tua percaya
bahwa anaknya can learn, bisa mempelajari how to use the internet to seek, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari informasi. Ya, terkhusus especially by using smartphone. Cons. Setelah itu masuk ke pendapat yang kontra atau sisi negatif. On the other hand, nah di sini ada kata keterangan perbedaan. Apakah itu on the other hand? Di samping itu. Nah, penyambung paragraf atau penyambung perbincangan yang di atas paragraf tersebut ada on the other hand. Di samping itu, children will probably have less socialization in real life. Anak-anak akan mungkin mendapatkan atau sedikit bersosialisasi dengan sekitarnya atau kehidupannya. Conclusion or recommendation dari penulis. There are benefits to giving children smartphone, however, parents should still heighten their rules on this. Memang banyak kelebihan atau manfaat kita berikan smartphone ke anak, tapi atau juga sebaiknya orang tua juga meningkatkan perannya juga dalam hal ini sehingga mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, itu tadi ya, kalau mau menulis discussion text, hadirkan isu dulu, baru pendapat yang setuju, kalau pendapat yang kurang setuju atau sisi negatif atau yang tidak setuju, kemudian berikan konklusinya, berikan rekomendasinya kepada pembaca. You read this, mobile phones good or bad? After you read this text, then fill in the following table based on the text. Dari teks ini kalian cari keuntungannya apa gitu dari sini. Teks ini kalian sudah baca dulu ya, kemudian apa kerugiannya, lalu konklusinya apa, tulis sini. Kalian bisa tambahkan ini tugas kalian ini ke Google Classroom. That's all, thank you, have a nice day, see you.